Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori belajar. Yang pertama ada teori belajar behaviorisme, yang kedua teori belajar konstruktivisme, yang ketiga ada teori belajar kognitif. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dwi Purwanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori behaviorisme. Sebelum saya menjelaskan apa itu teori belajar behaviorisme, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu teori belajar. Teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, rancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di dalam kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu teori belajar behaviorisme. Behaviorisme adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respons pelajar terhadap rangsangan. Tanggapan terhadap rangsangan dapat diperkuat dengan umpan balik positif atau negatif terhadap perilaku kondisi yang diinginkan. Pendidikan behaviorisme merupakan kunci dalam mengembangkan keterampilan dasar dan dasar-dasar pemahaman dalam semua bidang subjek dan manajemen kelas. Ada ahli yang menyebutkan bahwa teori belajar behaviorisme adalah perubahan tingkah laku yang dapat diukur, diamati, dan dinilai secara konkret. Selanjutnya ada ciri dari teori behaviorisme. Ciri dari teori belajar behaviorisme adalah mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil, bersifat mekanistik, menekankan peranan lingkungan, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, menekankan pentingnya latihan, mementingkan peranan kemampuan dan hasil belajar yang diperoleh adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Guru yang menganut pandangan ini berpendapat bahwa tingkah laku siswa merupakan reaksi terhadap lingkungan dan tingkah laku adalah hasil belajar. Berikutnya ada tujuan. Tujuan pembelajaran teori behaviorisme menekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas atau mimetik yang menuntut pelajar untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk tes, kuis, dan laporan. Selanjutnya ada penerapan teori belajar behaviorisme dalam pembelajaran. Yang pertama, menentukan tujuan dan indikator pembelajaran. Yang kedua, menganalisis lingkungan belajar dan mengidentifikasi pengetahuan awal peserta didik. Yang ketiga, menentukan materi pembelajaran. Yang keempat, menguraikan materi pembelajaran menjadi bagian-bagian meliputi topik, pokok bahasan, subpokok bahasan, dan seterusnya. Yang kelima, menyajikan pembelajaran. Dan yang keenam, memberikan stimulus kepada peserta didik. Kenalkan, nama saya Rinayati Saragi. Saya akan menjelaskan tentang teori belajar kognitif. Kognitif ini mengatakan bahwa suatu proses pemahaman atau perubahan yang dapat diamati dan diukur. Dan bagi guru itu yang paling terpenting itu adalah bagaimana cara menyesuaikan pengajaran mereka dengan perkembangan kognitif siswa. Tujuan dari teori kognitif ini yaitu untuk memprediksi atau memahami perilaku-perilaku siswa. Kita dapat memperhatikan perilaku siswa itu dengan lingkungan-lingkungan psikologisnya. Yang kedua yaitu ada teori kognitif itu bertujuan untuk hubungan yang teruji, yang teramalkan dari tingkah laku orang-orang pada ruang kehidupan mereka secara spesifik sesuai dengan lingkungan psikologisnya. Dan selanjutnya yaitu ada ciri-ciri tujuan belajar kognitif ini. Yang pertama yaitu ada untuk mementingkan yang ada pada diri si anak. Dan yang kedua itu ya ada untuk mementingkan kondisi waktu yang sekarang. Dan yang ketiga yaitu mementingkan keseimbangan dalam diri si anak. Dan yang terakhir yaitu ada mementingkan peranan kognitif. Dan selanjutnya yaitu ada cara penerapan teori kognitif ini di sekolah. Secara umum, penerapan teori kognitif ini ada 4. Di mana kita lihat itu seorang guru itu lebih aktif daripada peserta didik untuk mengadakan proses belajar mengajar. Tetapi teori kognitif ini lebih mengutamakan itu peserta didiknya yang lebih aktif untuk proses belajar, karena di sini guru juga berperan untuk membimbing atau mengajari peserta didiknya agar peserta didik ini juga akan terbiasa di kelas dan peserta didik juga akan aktif dalam proses belajar mengajar.
Yang kedua yaitu bahan pembelajaran atau bisa juga kita sebut dengan metode pembelajaran. Dan di sini guru dapat membuat metode pembelajaran yang lebih menyenangkan agar siswa tersebut tidak merasa bosan. Dan yang selanjutnya yaitu ada yang terakhir. Belajar itu berpusat pada diri sendiri, di mana kita ketahui yaitu belajar itu merupakan dari diri kita sendiri. Jadi di sini tidak ada unsur paksaan. Demikian, karena peserta didik itu melihat sesuatu berdasarkan dirinya sendiri. Hai guys, sebelum saya menjelaskan teori konstruktivisme, sebaiknya saya memperkenalkan diri dulu kepada Anda. Nama saya Serena Tosoid dari kelompok 11. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian teori konstruktivisme. Menurut saya, teori konstruktivisme ini adalah teori belajar yang menekankan para siswa sebagai pembelajar tidak boleh menerima pengetahuannya begitu saja yang mereka dapatkan, tetapi mereka secara aktif untuk mendapatkan pengetahuannya secara individual. Nah, di sini ada mempunyai ciri-ciri menurut teori konstruktivisme. 1. Mendorong inisiatif pada diri siswa. Kedua, mendorong rasa ingin tahu para siswa untuk ingin belajar terus. Nah, teori konstruktivisme ini mempunyai tujuan, yaitu 1. Para siswa harus mempunyai motivasi belajar pada dirinya. Yang kedua, mengembangkan pemikiran siswa untuk belajar. Nah, di sini penerapan teori ini pada pembelajaran. Peserta didik secara aktif dan dapat menemukan cara belajar yang ada pada dirinya, dan di sini guru hanya sebagai mediator dan fasilitator saja.